Pencoblosan tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah mempersiapkan segala hal dalam menunjang kelancaran pemilihan umum atau pemilu pada Pesta Demokrasi tahun 2024, termasuk menggunakan kembali aplikasi untuk penghitungan suara sementara pemilu 2024 Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Keberadaan Sirekap tersebut dinilai ahli siber akan menjadi pisau bermata dua bagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU jika tidak dilengkapi dengan keamanan siber yang kuat, khususnya di sisi sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia menjadi instrumen penting dalam kemampuan mengoperasikan sistem Sirekap ini. Edukasi sumber daya manusia mengenai keamanan siber perlu disampaikan agar tidak terdapat celah bagi pihak manapun yang akan melakukan serangan siber pada aplikasi Sirekap. Lalu, bagaimana KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat mengantisipasi jika terjadi serangan terhadap aplikasi Sirekap? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita juga tetap ingin begitu bagaimana perhitungan suara ini berkualitas nantinya, walaupun kita tahu ada perhitungan secara manual, ada juga digunakan Sirekap oleh KPU ya Via. Tapi Sirekap ini juga banyak mendapatkan kritikan keras karena khawatirnya bisa dibobol hacker, kemudian juga belum ada evaluasi, belum ada simulasi dan lain sebagainya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah ada di studio Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Pertama. Kemudian juga Mas M. Ihsan Maulana, peneliti Perludem. Selamat pagi Mas Ihsan. Selamat pagi, Mas. Pagi. Dan juga yang sudah bergabung bersama kita, Ibu Betty Epsilon Idrus, anggota KPU RI. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Betty. Assalamualaikum Bu Betty. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas dan Mbak, Bapak, Ibu, Mas Pratama, Mas Ihsan. Ya, kita ke Ibu Betty dulu. Bu Betty, ini hanya menghitung hari, tidak sampai hanya sekitar 3 hari saja. Nantinya sudah ada hari pencoblosan, di mana juga pasti persiapan KPU untuk perhitungan suara juga sudah ada. Nah, Sirekap ini Bu, yang nantinya juga dikhawatirkan bisa dibobol hacker, kemudian juga belum ada simulasinya, belum pernah diaudit. Sejauh ini kesiapannya seperti apa sih? Kalau dibilang simulasi sudah Mbak di provinsi, kabupaten kota, dan juga uji coba sudah dilakukan terhadap teman-teman KPPS seluruh Indonesia. Sudah kami coba, lalu kemudian seberapa jauh persiapannya, ini selalu terus-menerus diupayakan ditingkatkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk dapat digunakan dalam hal ini dari sisi data dan teknologi informasi disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk serangan dari berbagai sistem informasi yang dimiliki dari beberapa pengalaman yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Kami menyadari bahwa sistem informasi diciptakan lalu di-create oleh Komisi Pemilihan Umum tentu memiliki banyak sekali tantangan, dan kemudian KPU dalam hal ini sebagai lembaga publik mengupayakan sepenuh waktu, sepenuh jiwanya untuk melakukan pengamanan terhadap seluruh sistem informasi yang dimiliki, termasuk sistem informasi rekapitulasi perolehan suara Komisi Pemilihan Umum. Bu Betty, bicara soal untuk keamanan ini, KPU ini melibatkan setiap unsur nggak sih Bu? Mengingat ya namanya juga orang-orang usil, iseng gitu ya, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas Kemampuan, yang berkelebihan gitu, kemampuan gitu Bu. Ada nggak sih Bu melibatkan pihak-pihak ini begitu? Sejak awal, sejak tahun 2018-2019, Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan beberapa lembaga yang kita sebut dengan Satgas Keamanan Cyber Komisi Pemilihan Umum. Ada beberapa lembaga negara bergabung dalam Satgas Keamanan Cyber Komisi Pemilihan Umum, antara lain adalah BSSN, lalu kemudian Kominfo, lalu kemudian Cyber Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara, Mas. Ya, artinya kalau kita melihat lembaga-lembaga tersebut dengan segala macam tools ya, kemampuan juga diharapkan sudah bisa dikatakan aman begitu Bu Betty?
pemilu ini adalah milik semua. Pemilu bukan hanya suatu perhelatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Sehingga lembaga-lembaga negara alhamdulillah memiliki komunikasi yang baik dengan KPU, termasuk untuk berusaha menjaga seluruh sistem informasi yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum dengan masing-masing tusinya, dengan masing-masing tugas dan fungsi yang dimiliki oleh setiap lembaga. Yang namanya usaha kita optimalkan apa yang kita punya dari segala macam tusi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara, Mas. Baik, saya mau ke Mas Pratama. Kalau melihat kan kita ya khawatirnya takut ada yang nge-hack gitu ya. Cuma si rekap ini kan juga pernah dipakai di Pilkada 2020. Kemudian juga tadi sudah dikatakan ada simulasi dan lain sebagainya. Kalau poin dari Anda sebenarnya apa yang bisa juga masih dipertimbangkan KPU nantinya atau dipersiapkan KPU nantinya? Ya, jadi kalau menurut saya sudah menjadi keputusan bersama ya dengan undang-undang bahwa hitungan yang sah itu hitungan manual sebenarnya. Ya. Jadi no issue sebenarnya. Ini penunjang gitu saja ya. Jadi dari jenjang TPS, kemudian kecamatan, kabupaten sampai ke pusat begitu ya. Nah, kemudian untuk memudahkan tugas itu gitu ada sistem Sirekap yang dibuat oleh KPU begitu ya. Jadi Sirekap ini sistemnya adalah nanti lembar C1 yang ada di TPS difoto oleh petugas KPPS, kemudian dengan sistem dari Sirekap itu direcognize karakternya, markingnya gitu, kemudian jadi data dan dikirim ke server KPU begitu menggunakan internet ya kan. Nah, sebenarnya di sini titik mulai ada celahnya. Kenapa? Karena begitu sistem itu terkoneksi ke internet, itu akan menjadi incaran si hacker begitu. Ini kita belum ngomongin masalah ganti angka dan lain-lain ya begitu. Tapi dari sistemnya begitu. Nah, kalau sistem ini dibuat dengan aman gitu, dibuat dengan sistem yang memang menggunakan sistem misalkan enkripsi gitu yang cukup kuat gitu. Harusnya kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena lebih enak nih pengiriman dari TPS sampai ke pusat, nggak ada campur tangan di tengah jalan gitu. Ya kan? Dari penjelasan Bu Betty tadi, ini lembaga-lembaga negara loh, yang notabene dibiayai oleh APBN dengan segala macam perangkat toolsnya, ya kan? Belum lagi manpowernya yang juga sudah mungkin dididik, dilatih, di training begitu. Ya, jadi dari yang disampaikan oleh Bu Betty tadi, sebenarnya kan KPU sudah diperkuat nih, ya kan? Nah, cuma masalahnya kadang-kadang kalau kita berbicara masalah keamanan cyber ya, ada satu atau dua yang kelewat gitu, yang mungkin tidak disengaja gitu, atau memang ada perkembangan celah keamanan baru yang tidak diperhatikan, sehingga akhirnya akhirnya digunakan para hacker itu untuk masuk dalam sistem KPU. Ini jangan-jangan Mas ini yang coba nih Mas. Udah nyoba Mas? Nggak gitulah gitu ya. Kita cuma ngecek aja bahwa sistemnya ini seperti apa. Kalau gitu. memang bisa dihack, tapi kan tetap perhitungan manual yang digunakan nanti oleh KPU. Tapi apa dampaknya kalau dihack ini? Mbak Ratih gitu. Kalau misalkan ya perhitungan manual nih udah oke nih gitu ya, udah oke sampai KPU pusat udah oke. KPU ngumuminnya pakai apa? Kan pakai sistem, menggunakan website ya kan. Ngitungnya pakai apa? Pakai komputer. Yang itu juga sebenarnya rawan peretasan. Kalau misalkan nih gitu, ketika diumumkan oleh KPU ternyata hasilnya beda, misalkan 30 juta dari data hitungan manual. Kira-kira yang kalah ini kemudian diumumkan oleh KPU menang, selisihnya 30 juta, mau terima nggak? Pasti nggak akan mau terima gitu. Ini kan KPU lembaga yang sah potensi chaos di negara kita gitu. Ya kan begitu diumum KPU loh. Tadi diumum KPU menang kok, sekarang saya jadi kalah. Kemudian apa? Menuntut perhitungan ulang. 820.000 lebih TPS yang akan dihitung ulang, ngumpulin saksi lagi. Aduh, Oktober presiden kita udah pensiun nih. Tapi memang Sirekap ini Oktober kita nggak ada presiden bisa. Rentan dalam arti masih bisa cukup diperkuat nggak oleh KPU? Kita kalau ngomong masalah kerentanan itu harus ngecek ya gitu. Yang bisa ngomong itu sebenarnya adalah KPU gitu, ketika mereka melakukan pengecekan ke sistem Sirekap. Karena ketika kita melakukan pengecekan, pertama kita harus ngomongin masalah developernya, apa aplikasinya sudah aman belum gitu. Yang kedua masalah sistemnya. Servernya sudah diamankan belum, jaringannya sudah diamankan belum. Yang ketiga masalah orangnya dan lain-lain. Dan Sirekap itu jangan salah, Sirekap itu menggunakan handphone petugas KPPS. Iya, betul. Handphonenya sudah secure belum? Jangan-jangan ada malwarenya. Handphone belum masalah internet, sudah semua TPS ada internet apa enggak? Bahkan kabarnya kalau untuk Sirekap ini memang harus jenis handphone tertentu yang bisa Android dengan Android sekian gitu. Ya harusnya dengan memori yang cukup dan storage yang cukup ya gitu. Kemudian yang penting adalah
kameranya. Karena apa? Karena dalam sistem Sirekap ini ada namanya OMR gitu, Optical Mark Recognition gitu. Kemudian ada OCR, Optical Character Recognition gitu, yang dari gambar tulisan orang, kemudian difoto jadi huruf, jadi angka gitu, ya kan. Nah, kesalahan itu kan juga pasti nggak 100% benar gitu, sehingga apa dibutuhkan editing. Jadi petugas KPPS nanti begitu ngecek, oh ternyata angka 1 jadi angka 7, oh dirubah jadi lagi jadi angka 1 gitu. Angka 0 jadi angka 8, oh dirubah lagi jadi angka 0 dan lain-lain begitu. Nah, itu penting tuh untuk segala potensi dilakukan. gitu ya, Mas Pratama. Saya ke Bu Betty lagi deh untuk mungkin bisa lebih meyakinkan lagi publik ya Bu Betty ya, dari ini beliau ini bukanlah yang melakukan Bu, tapi beliau ini pakarnya gitu di bidangnya Bu Betty. Silakan Bu Betty. Ya, potensi-potensi atau yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Pratama sudah di-list oleh KPU. Jadi dari sisi pengamanannya, dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi perangkatnya, dari sisi internet, karena kan tidak semua coverage internet di Indonesia itu sama seperti itu ya. Itu sudah di-list oleh Komisi Pemilihan Umum dan masuk dalam catatan peluang ancaman, kemudian kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, langkah mitigasinya seperti apa. Benar sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Pratama, Sirekap adalah alat bantu. Yang menjadi officially hasil adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh teman-teman TPS, direkap di PPK, langsung berjenjang sampai dengan Komisi Pemilihan Umum, dan menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, hasil resmi diperoleh selambat-lambatnya 35 hari sejak hari H pemungutan suara. Diperoleh dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Itu tolong di-underline terlebih dahulu. Sirekap ketika menjadi alat bantu, dia mendokumentasikan secara di-marking, ditandai, dan kemudian direkognisi juga angka yang ada di dalam form C plano yang kemudian difoto oleh teman-teman KPPS. Tentu tantangannya berbeda-beda setiap KPPS. Itu sangat kita sadari, dan ini memang menjadi menjadi tantangan yang luar biasa untuk Komisi Pemilihan Umum. Dari Sabang sampai Merauke, kita akan menangani sekitar 800-an ribuan TPS se-Indonesia dengan berbagai macam kompleksitas jenis sumber daya manusianya, begitu. Jadi kita upayakan, Mas, mohon doakan sebagai alat bantu ini bisa membantu Komisi Pemilihan Umum untuk menampilkan hasil setiap TPS, hasil foto oleh teman-teman KPPS seluruh Indonesia. Baik, Bu Betty, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan ke Mas Iksan. Walaupun dikatakan ini sebagai penunjang saja perhitungan manual, tapi catatan dari Perludem seperti apa? Kita tahan dulu ya, kita jeda berikut, kita kembali saat lagi.